Streamer kiri hore pasti bakal suka yang satu ini. Ya percaya, mari kita review. Oke, kali ini Ajas ngirim kita sebuah barang baru untuk kita review. Bukan keyboard yang kayak biasanya, tapi ini adalah sebuah konsol panel mungkin gue nyebutnya ya. Atau mungkin kalian lebih familiar dengan istilah Stream Deck. Cuma kalau Stream Deck-nya itu kan punya Elgato. Nah, kalau yang ini itu tuh punya Ajas. Yaitu adalah Ajas AKP 153E. Jadi ini adalah konsol panel keluaran Ajas yang secara harga ini affordable banget dan sangat cocok untuk kalian yang seorang streamer yang budget, yang mungkin lagi pengen punya alat streamer yang proper tapi budgetnya pas-pasan. Ini mungkin bisa jadi solusi kalian. Tapi sebelum kita bahas, kita juga udah pernah review salah satu keyboard Ajas yang menarik banget dan bisa kalian cek di atas sini. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan kalau misalnya udah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Seperti biasa sekarang kita mulai dari segi packagingnya dulu. Karena packaging itu ya cukup menarik sebenarnya untuk dibahas. Packaging Ajas ini gue selalu suka karena dia kesannya itu fun banget ya. Gak cuma kayak hitam polos, tapi dia juga masih kayak gambar-gambar kayak semacam kartun atau manga gitu, kayak doodle-doodle gitu, dan gue suka. Simple aja tulisannya, ada Ajas di bagian depan dan di bagian bawah itu ada Ajas X Nakode X. Mungkin itu yang dia collab karena bikin si konsol panel ini. Dan di dalamnya kita langsung bakal dapetin beberapa item dan ini sangat straightforward banget. Ada satu buku petunjuk dan juga ada sebuah kabel Type-C ke Type A dan seekor Ajas AKP 153E ini. Dan sekarang kita ngomongin soal desain. Untuk desainnya ini termasuk yang simple ya. Kalau misalnya kalian familiar dengan Elgato yang dia punya Stream Deck, ini mungkin desainnya mirip-mirip ya. Ya, karena ya secara fungsionalitas ini sama banget. Ada 15 tombol yang bisa kalian pencet dan juga di sebelah kiri itu ada kayak sebuah layar panel yang bisa nunjukin informasi yang bisa kalian pilih dan bisa kalian custom nanti ketika kalian download softwarenya. Dan di bawah itu ada tulisan logo Ajasnya dan di bagian belakang ini dia terpisah ya antara si konsol panelnya dan juga dudukannya. Dan dudukannya ini wajib banget kalian pasang karena kalau misalnya nggak kalian pasang dia bakal nyentuh banget si kabelnya itu sama meja. Jadi fungsinya si dudukan ini buat ninggiin dia dan juga misahin antara kabel dan juga si meja. Kemudian ya ini bobotnya ringan banget ya, dan emang kalau misalnya kalian mau bawa misalnya buat streaming ke tempat teman ya ini bisa banget. Kemudian dia disertai dengan layar LED di masing-masing tombol dan desain ikonnya ini gue suka banget dan cukup terang ya. Terutama untuk di dalam ruangan ini sudah sangat-sangat cukup dan brightness-nya nanti bisa kalian atur mau terang atau mau gelap ya bisa disesuaikan lah ya. Ini sangat berguna banget kalau misalnya kalian lagi misalnya streaming di tempat yang mungkin kamar kalian settingnya gelap, jadi ya bisa kalian mainin aja brightness-nya sesuaikan biar mata kalian tuh tetap nyaman. Untuk pilihan warnanya dia ada dua, dia ada warna hitam dan putih, bisa disesuaikan dengan selera. Kalau gue suka yang putih karena bentuknya clean banget. Warnanya clean, jadi kalau misalnya ditaruh di meja itu estetik banget. Sekarang kita ngomongin soal fitur. Jadi si konsol panel ini itu tuh fungsinya ya sebenarnya bisa kalian pakai buat produktivitas. Tapi emang fungsi utamanya adalah memudahkan kalian buat lagi streaming. Jadi daripada bolak-balik masuk OBS, kalian tinggal pencet tombol-tombol yang ada di sini buat ngakses fungsi dari OBS itu. Dan gak cuma OBS atau mungkin software streaming lain, ini juga bisa dipakai buat beberapa hal lain yang bakal memudahkan pekerjaan kalian. Tapi sebelum kalian pakai Ajas 153 ini, kalian wajib banget untuk download softwarenya yang namanya adalah StreamDock Ajas. Itu bisa kalian download di website resminya atau nanti linknya bakal gue kasih juga di description. Jadi nanti di softwarenya itu, di appsnya itu kalian bisa custom semua tombol yang ada di sini dan juga fungsi-fungsinya termasuk yang bagian informasi yang di sini. Secara default dia itu terbagi dari beberapa layer. Jadi ini ada 15 tombol yang bisa kalian pencet. Fungsinya beda-beda ya. Untuk yang pertama tuh bisa ada kayak tombol back, bisa buat ngakses setting, bisa buat magnify, bisa buat apalagi deh ngakses notepad, segala macam buat akses virtual keyboard, buka folder, dan masih banyak lagi. Dan dia ini ada beberapa layer ya. Untuk layer pertama tuh yang kayak tadi gue sebutin, kalau kalian pencet tombol yang di sini, dia bakal muncul opsi kedua, layer kedua yaitu adalah website. Ini kayak shortcut website yang paling sering kalian kunjungi. Jadi tinggal pencet aja misalnya facebook.com atau
twitter.com gitu. Tinggal kalian pencet aja dan dia langsung buka browser terus masuk ke halaman itu. Dan semua ini bisa kalian custom. Terus layer selanjutnya ya ini macam-macam ya infonya. Ada kayak info tentang jam, terus tentang weather, tentang tingkat kecerahan dari si adjustnya juga bisa kalian setting. Dan yang gue suka dari sini adalah dari segi yang tadi gue udah mention ya, dari kecerahan LED-nya, layar LED-nya ini bagus banget. Jadi nggak kelihatan kayak burik gitu, dan juga tombolnya ini termasuk yang empuk dan cukup responsif sebenarnya. Ketika gue pencet, dia langsung ngerespon dengan cepat. Cuman memang yang agak loading adalah ketika kita pindah-pindah layer, ketika gue pencet, dia butuh beberapa detik kadang-kadang untuk masuk ke layer selanjutnya. Dan kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama, ya mungkin agak sedikit minusnya di bagian situ ya. Tapi so far selebihnya ini oke banget. Kalau gue sendiri, gue pakai Stream Deck ini untuk beberapa kebutuhan. Gue ada custom si konsol panel ini untuk kebutuhan gue sendiri. Biasanya tuh kalau untuk yang sehari-hari mostly gue pakai untuk multimedia sih, kayak misalnya kayak buat next song, buat pause segala macam, terus buat ngatur volume sama buat ngatur kecerahan si Stream Deck-nya ini. Nah, kayak yang gue bilang di awal dan yang paling berguna adalah ketika gue pengen streaming pakai OBS menggunakan si perangkat Ajas ini. Karena apa? Ini bakal memudahkan gue banget buat gonta-ganti scene atau matiin kamera misalnya. Jadi yang kayak misalnya ya, contohnya setup yang gue pakai adalah ini gue masukin beberapa tombol dari OBS-nya sendiri. Kayak misalnya kalau gue mau start live stream, gue nggak perlu lagi buat masuk ke OBS, buat pencet start stream. Pokoknya gue tinggal setup semuanya terus masuk ke game dan gue tinggal pencet start stream di sini. Atau misalnya kalau gue mau nge-record, gue tinggal pencet shortcut record di sini. Kalau misalnya gue mau gonta-ganti layer ya. Kayak misalnya mau nampilin apps atau mau nampilin game segala macam, gue nggak perlu ke OBS buat bolak-balik gonta-ganti sini, gue tinggal pencet tombol aja di sini. Dan ini tuh sangat mudah banget customnya. Ini tuh settingan OBS di Ajas yang gue pakai. Dan ini tuh bisa banget kalian pakai buat lebih banyak fungsi lagi. Misalnya kalau misalnya kalian streaming, kalian punya transisi, nah itu mau transisinya in and out, itu bisa kalian nyalain di sini. Jadi itu sangat memudahkan banget. Terutama buat kalian yang emang misalnya lagi pengen streaming turnamen gitu. Turnamen misalnya turnamen Mobile Legends yang banyak transisinya. Ini bakal sangat berguna banget buat kalian. Jadi entah kalian mau streaming profesional atau mungkin yang personal aja. Gue rasa ini adalah device yang wajib kalian miliki karena ya sini sangat memudahkan pekerjaan kalian. Kemudian kalau misalnya kalian adalah seorang editor foto yang suka banget pakai Photoshop. Dia itu punya plugin yang khusus untuk Photoshop dan juga beberapa software dari Adobe lainnya. Kayak misalnya AI, terus juga Adobe Premiere, itu bisa banget. Nah kalau misalnya kalian Photoshop, ada beberapa fungsi yang bisa kalian taruh di sini. Nanti gue kasih lihat footage-nya. Kayak misalnya fitur bisa masukin tools-tools dari Photoshop itu ke dalam si Adjust ini. Mulai dari kayak misalnya pakai brush, buat ngatur canvas, buat ngontrol color gradation, gradient, segala macam. Ketimbang kalian klik-klik sana sini, kalian bisa tinggal pencet aja toolsnya yang sering kalian pakai di Adjust ini dan ya udah sisanya kendalikan pakai mouse aja. Dan ini akan sangat memudahkan kalian buat ngediting. Termasuk buat kalian yang suka editing video pakai Premiere Pro. Segala macam toolsnya tinggal masukin aja di sini dan sisanya tinggal ngedit. Intinya sih ini bakal mempercepat kerja kalian banget. Mungkin kelemahan yang gua temukan dari Ajas AKP 153E ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Pertama adalah dari segi memang ketika gua pindah-pindah layer itu kadang-kadang suka lama. Karena sebenarnya cepet sih, cuman kadang-kadang loadingnya itu suka lama. Dan mungkin dari segi font yang di bagian information, di bagian tanggal itu gua kurang begitu suka ya. Dan kita nggak bisa ganti fontnya. Jadi secara estetik gua kurang begitu doyan. Tapi ya ini minor banget ya karena masalah selera. Tapi fungsionalitasnya oke banget karena bisa ngasih lihat tanggal segala macam. Oh sama kadang-kadang tuh gue pernah beberapa kali tuh nge-lag. Jadi kayak gue pencet-pencet segala macam tuh nggak ngerespon. Jadi itu perlu dicabut colok lagi. Cuman itu jarang banget sih. Setelah gue pakai tuh gue itu cuma terjadi kayak sekali atau dua kali. Sisanya tuh lancar jaya. Jadi nggak ada masalah sih so far selain yang tadi itu. Kesimpulannya gimana? Menurut gue si Ajas AKP 153E ini adalah produk yang cukup menarik. Karena apa? Karena ini adalah produk yang sangat memudahkan kalian terutama yang sekarang ini lagi jadi streamer atau mungkin mau jadi streamer. Memudahkan karena bakal memudahkan kalian buat pengoperasian OBS-nya itu yang pertama dan juga buat bisa kalian pakai juga untuk fungsi-fungsi yang lainnya juga. Misalnya kalian ya kayak yang tadi gue mention, kalian seorang misalnya editor foto atau video yang sering pakai Photoshop atau pakai Premiere, ini bakal memudahin banget buat mempercepat pekerjaan kalian.
Dan ini juga bisa kalian pakai buat kalian yang profesional yang memang kalau misalnya kalian butuh banyak transisi, misalnya kayak bikin turnamen Mobile Legends atau HOK atau sebagainya yang membutuhkan banyak transisi, ketimbang mencet sana mencet sini di softwarenya langsung, kalian bisa operasikan langsung dari sini. Dan ini adalah opsi yang menarik, affordable banget karena ya harganya itu yang nggak nyampe 1 juta. Karena ini tuh bisa kalian tembus dengan harga segini. Nah, ini bisa kalian baca sendiri RP-nya di sini tuh. Nah, di sini. Ini adalah opsi yang menarik, mengingat kalau misalnya kalian beli konsol panel yang lainnya itu harganya cukup lumayan ya. Jadi ini adalah opsi yang menarik banget kalau misalnya kalian nyari konsol panel atau Stream Deck yang harganya lebih affordable, terutama buat kalian yang memang budgetnya agak pas-pasan. Sekarang pertanyaannya, apakah ini adalah konsol yang tepat buat kalian? Segitu aja dari gue, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan by the way, sekarang kita lagi ada di kopi langkah pertama. Ini kopinya enak banget, kita suka banget monkey dan main game di sini. Dan setiap Rabu Upstation tuh punya komunitas Beyblade dan kalian welcome banget kalau misalnya mau ikutan. Ini lokasinya di Tanjung Duren dan gampang banget aksesnya, dan ini oke banget buat kalian buat nongkrong. Gue Yosi dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye.